salah satu kemarin Divo kita Zalanen ya, betul. Sekarang masalahnya apakah harus meninggal dulu baru diapresiasi? Jangan sampai kita disegani di luar, ternyata di dalam kandang sendiri kita. Kalau saya sih frontal aja, mikirnya jangan picik dong gitu kan. Jangan mikir dikasih bantuan, duitnya dari mana, terus kita mau marah ke siapa, kita ngadu ke siapa, kita mau menjerit ke siapa. Makanya tidak ada seniman yang bisa hidup dengan seninya. Yang itu ukurannya 2 meter, itu ikan sama. Nah kalau yang ini Bukit Kayangan. Jadi wajar kan kalau nasional itu kok di Kerinci begini? Iya. Ini apa? Lukis ya Pak ya? Iya, ini buat yang suka lagu Putih Senang, kita juga punya batik Putih Senang. Ulang juga, ini namanya api rawang. Ini apinya ya? Iya. Ini ada ceritanya sendiri. Iya, jadi kalau yang batik lukis ini satu kain batik, satu cerita rakyat. Ini Harimau Kerinci, batik Inu Kincai. Nah itu yang teman-teman, kalau teman-teman batik di sini, ini juga di Pura. Ini kemarin mau dibeli sama kementerian tapi saya nggak bilang. Oh, mau dibeli? Ini Pendi. Iya. Pendi juga di Pura. Warnanya juga masih agak kemasan. Iya betul. Masih. Lagi ada ini motifnya. Ada tulisan Incu. Tulisan Incu. Musik udah, batik udah, apalagi ya? Ini. Ya. Untuk seperti masalahnya Tinur White, contohnya. Oke lah. Abah batik lancar ya, kerja di tempat lain Alhamdulillah lancar juga ya kan. Jadi kalau untuk memasukkan akhirnya Abah lebih dari cukup. Nah bagaimana dengan pelaku seni lain, contohnya Tinur White ya. Kalau kita lihat umurnya udah tua juga ya kan, udah sepuh juga. Pekerjaan lain ya mungkin Abah lebih tahu ya kan. Sedangkan beliau ini kami briefing di rumah ya kan tentang Tinur White ini. Seandainya nih kami berpikir ini, seandainya Tinur White menciptakan Pentakudo, otomatis kita sampai saat ini sulit untuk dapat Pentakudo kalau nggak dapat izin dari beliau. Ya nggak. Jadi apresiasi untuk beliau itu tidak hanya seperti yang bilang, tidak hanya terima kasih dan tepuk tangan aja ya kan. Oke, untuk bagi kami kan, sekarang beliau masih hidup, besok 10 tahun yang akan datang kita kemana menjadi Tinur White 20 tahun yang akan datang. Terima kasih aja nggak bisa, bilang terima kasih aja nggak bisa. Jadi sekarang selagi ada, jadi harapan apa nih? Kalau saya sih gini ya, lihat dari beberapa pengalaman kita punya banyak maestro ya. Seperti salah satu Pak Iskandar Zakaria, betul, maestro. Kemudian Rifai Haris, maestro ya. Kemudian salah satu kemarin Divo kita Zalanen ya, betul, almarhum. Sekarang masalahnya apakah harus meninggal dulu baru diapresiasi? Setuju. Kalau saya sih enggak gitu kan. Rata-rata yang 3 saya sebutkan, senior sama maestro tadi, mereka habis wafat, habis tutup usia, mereka dikasih plakat, dikasih penghargaan, kasih piagam. Buat apa? Beliau nggak ada? Iya kan? Iya. Ini sekarang kalau buat Tinur White, keadaan ekonomi beliau, keadaan kesejahteraan beliau mungkin belum begitu layak. Apa salahnya sih bikin acara bedah rumah ya buat beliau? Khusus beliau ya. Apresiasi nggak banyak juga sih, kalau dari budget pemerintah nggak seberapa ya. Kemudian dikasih kayak jaminan hidup lah buat beliau, buat apa ya, untuk hidup yang layak ya. Karena jangan sampai kita disegani di luar, ternyata di dalam kandang sendiri kita nggak dihargai gitu loh. Makanya saya mikir, aduh ini piagam, ini plakat di luar menghargai luar biasa. Nah di lokal kok gini-gini aja sih, apa yang ada yang salah ya gitu kan. Nah kita sebagai generasi muda, kita mikirnya, kalau saya sih frontal aja, mikirnya jangan picik dong gitu kan. Jangan mikir dikasih bantuan, duitnya dari mana, jangan mikir kayak gitu dong. Lakukan sesuatu gitu. Minimal dengan tari rentak kudo itu icon kita Sungai Penuh udah naik ya. Salah satu tarian khas terpopuler pesona Indonesia ya. Saya mendapatkan rentak kudo. Impactnya ke kota, impactnya ke Tinur White-nya nggak ada. Miris sekali. Iya, miris sekali gitu. Terus kita mau marah ke siapa? Kita ngadu ke siapa? Kita mau menjerit ke siapa? Gitu kan? Ya prihatin banget gitu, prihatin banget. Betul. Jadi ya kalau kita rentak kudo kalau untuk provinsi Jambi ini, jangankan kota Sungai Penuh Kerinci, provinsi Jambi rasanya tidak ada yang tidak kenal dengan rentak kudo. Iya. Dan itu berawal dari Tinur White. Sedangkan Tinur White di tempat sendiri seperti apa bilang, itu tidak
perhatikan kayaknya. Di sini juga di Kerinci Sungai Penuh kita tidak ada range harga buat artis. Jadi satu kali tampil itu berapa? Nggak ada ya? Nggak. Kalau di luar ada, misalnya Padang, sekelas Ratu Sikumbang dia tampil, orang udah tahu kan, oh manggil Ratu Sikumbang, oh budgetnya sekian. Sekian ya. Oh manggil misalnya Ipang sekian gitu ya. Nah kalau di kita Nggak ada ya? manggil Roy berapa? Padahal manggil sekelas Roy itu dia susahnya, dia musiknya live semua loh. Iya. Harus bawa kemenyan, harus bawa penari. Resiko penari pun kerasukan itu resikonya itu kan di pengasuh ya. Saya udah berapa kali ngajak live acara bersama Tinor Roy gitu kan. Kita kasih yang kita tanya, Bu, ini ibu mau dibayar berapa loh gitu. Iya betul. Oh kami biasa dibayar sekian. Apa enggak rugi apa enggak cukup gitu, kita bersihkan gimana, oke gitu. Kalau kita kan enggak, rata-rata udah kasih aja lah amplop sekian salam tempel gitu kan. Pengennya lebih kekeluargaan biar murah gitu ya. Iya, kekeluarganya kental sekali sih di sini gitu. Jadi kita makanya tidak ada seniman yang bisa hidup dengan seninya. Tidak ada seniman yang bisa hidup dengan seninya. Dengan karyanya. Jual suara nggak bisa, jual tarian nggak bisa gitu kan, susah gitu. Karena memang harganya di sini masih abu-abu, belum ada range gitu. Oke, jadi sama-sama nih kita teman-teman yang lain kita galakkan pelaku seni ini gimana bisa ini semua yang dilakukan pelaku seni ini menaikkan harga diri kita juga ya kan. Sebenarnya iya, tapi kan rata-rata pelaku seni ini kan orang sensitif dan orang egois. Jadi ngerasa oh aku paling pintar, oh aku paling hebat. Kalau ada yang dipanggil, oh aku sedikit dari kita yang mau berjiwa besar. Ketika kita melihat oh teman kita memang bagus, kita mampu mengapresiasikan itu sedikit dari orang yang ada. Rata-rata kita egois gitu, rata-rata egois dan sensitif ketika dibilang oh ini temannya bagus, oh kita pasti pengen lebih bagus, padahal mendadak dangdut gitu bagusnya, bukan memang dari talentnya dia. Jadi himbauannya ayo dong pemerintah dong yang bisa nyatuin kita gitu. Ajak duduk bareng semua pelaku seni gitu ya, ajak duduk bareng gitu. Kadang juga yang paling prihatinnya adalah kita mengambil keuntungan dari teman kita sendiri loh. Kita bikin acara manggil teman terus kita proyek thank you. Sedih banget gitu loh, sedih banget. Ini jadi kami teringat dengan apa yang sudah senior di bidang seni apa aja, musik, tari, batik dan lain-lain itu seperti apa ceritakan tadi. Nah bagaimana dengan adik-adik kita nih, adik-adik kita yang punya bakat. Contoh ada beberapa yang saya tahu itu udah sampai audisi di Liga Dangdut, udah ada yang orang Kerinci yang udah nyampe di Liga Dangdut nasional itu. Iya. Yang cowok itu kemana gitu. Nah karena dia udah bawa nama brandnya Kerinci, jadi habis Liga Dangdut dia hilang beserta habis programnya gitu loh gitu kan. Padahal bakat adik-adik ini banyak sekali. Nah banyak itu sekali. Dan rata-rata kita beberapa orang-orang yang berprestasi di Kerinci di kabupaten lain dibayar mahal. Di kabupaten sendiri, di kota sendiri. Iya, contoh kita lihat di Porda, di MTQ itu sudah rahasia umum kan bahwasannya yang menang itu adalah orang Kerinci yang ngejob di kabupaten lain. Betul. Seperti contoh ada yang namanya kita belakang aja. Itu kuari dari Kota Sungai Penuh itu dipakai di daerah lain dan mereka dibayar honornya di kontrak 3 tahun dibayar. Nah kita habis event habis nanti tunggu lagi pas karantina tahun berikutnya baru dipanggil. Nah periode space antara karantina tahun depan dengan eventnya sekarang dia mau hidup pakai apa loh. Betul. Iya kan. Betul. Nah itu kadang yang nggak dipikirkan gitu, kesejahteraan. Ya kalau aku sih yang pengen gue sampaikan, tidak semua orang kuat dengan kondisi seperti ini ya, tidak semua orang yang peka dengan kondisi seperti ini, dan tidak semua orang yang bertahan dan kondisi seperti ini. Kita butuh orang yang arif bijaksana, kita butuh orang yang bijak, kita butuh orang yang mampu merangkul, kita butuh orang yang benar-benar mampu mensupport gitu untuk kita. Terutama kan sekarang lebih fokus kalau untuk batik kita di UMKM ya, usaha kecil, mikro dan menengah gitu, ke bawah ya. Nah ke bawah. Jadi ada teman-teman ini prestasinya banyak, idenya banyak, tapi nggak punya relasi, nggak punya teman untuk collab gitu kan. Ya jadi nanti karyanya juga gitu-gitu aja kan jadinya, jalan di tempat. Apalagi di masa pandemi ini ya kan. Ya penjualan udah pasti menurun, omset menurun kan. Apalagi pertama, yang kedua ini seperti pelaku seni lain yang menjual suaranya, menjual performnya. Iya. Itu otomatis nggak bisa karena pandemi ini. Iya jadi kayak artis-artis yang misalnya ada acara hajatan itu kan satu hari full dihargai 150.000. Make upnya gimana, bajunya gimana. Oke lah makannya di tempat hajatan ya 150.000 untuk ukuran sekarang bukan harga yang mahal dan fantastis gitu.
Iya, iya. Sementara durasi untuk artis luar satu kali perform dengan 10 lagu 30 juta. 30 juta. Luar Kita biasa. 150.000. Membiasakan untuk menghargai yang baru ini memang agak susah. Nah, jadi kalau mata rantai ini tidak segera kita putuskan, kita takutnya teman-teman junior apakah siap dan kondisi seperti ini gitu. Jadi teman-teman junior rata-rata sekarang sudah beralih ke cover kan, cover lagu ke YouTube. Kita berharap nantinya sama-sama support lah dari teman-teman junior juga mau membuka diri untuk berbagi dari kita yang sudah lama, karena kita berpikir seni itu yang penting adalah konsistennya. Konsisten. Ya, kalau kita berubah nanti jati diri Kerincinya bisa hilang gitu, jati diri Sungai Penuhnya bisa hilang. Jadi kita harus konsisten di lagu, ya konsisten lagunya. Sekarang kan lagu Kerinci udah dipopkan semua gitu kan. Nah, yang tali Kerincinya mana? Iya, betul. Saya takutnya nanti Talinya hilang, lagu Kerinci, lagu Indonesia berbahasa Kerinci, takut lagu pop berbahasa Kerinci. Jadi tali Kerinci. Jadi sekarang beda loh sebenarnya. Lagu pop berbahasa Kerinci dengan tali Kerinci. Kalau lagu pop berbahasa Kerinci itu kita udah banyak dengar di YouTube, di cover. Tapi kalau tali Kerinci itu, nah yang kayak Ruai tadi, Beda itu tali sama lagu pop bahasa Kerinci dengan tali itu beda banget. Nah, kita takut mereka nggak paham lagi kan jati dirinya. Saya ini bawain tali Kerinci atau lagu pop berbahasa Kerinci gitu. Nah, gitu mikirnya. Harapannya banyak sekali ya. Harapan sekarang jangan terlalu sibuk ngurusin yang besar-besar deh. Yang kecil-kecil kita juga minta diurus ya. Artinya jangan biarkan mereka itu terlalu lama tertidur, jangan biarkan mereka itu terlalu lama bekerja sendiri. Seperti kasus yang kita ceritakan tadi ya, Mak Ruai gitu ya. Kasarnya jangan nunggu mati baru dikasih penghargaan gitu kan, kasihan. Sekarang beliau masih ada, tumbuhkan kecintaan kita sama beliau, tumbuhkan rasa bahwasanya kepemilikan, bahwasanya beliau tuh ikon milik Kerinci, Sungai Penuh dan Jambi. Ayo kita bikin beliau sejahtera gitu. Dan itu berlaku juga untuk semua artis-artis yang memang dibutuhkan banget perhatian sama pemerintah, sama masyarakat gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak atas informasinya. Jadi untuk channel YouTube ini memang channel baru, jadi mohon maaf jika kami mengganggu waktu Mbak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi itu ada manfaatnya bagi teman-teman yang dengar, dan kalaupun tidak akan menjadi investasi untuk dilihat oleh keturunan-keturunan yang akan datang. Soalnya di masa depan mungkin akan dilihat, bukan sekarang ya. Oke Mbak, sekian dari kami. Jadi kalau ada apa-apa untuk selanjutnya nanti akan kami. Siap. Oke Mbak. Oke.